teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eudia Sintika Soleh dengan NIM 2602335382. Kali ini saya akan memberikan video edukasi tentang kunci hidup seimbang dengan subtema menjaga kesehatan dengan pilihan makanan yang tepat. Disimak ya video berikut. Nah, teman-teman, jadi apa itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang memberi tubuh nutrisi yang dibutuhkan agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Dalam makanan sehat itu mengandung berbagai macam zat gizi, yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, teman-teman, makanan sehat itu sangat penting bagi tubuh. Nah, pentingnya tuh untuk apa sih? Jadi, pentingnya itu agar dapat menjaga tubuh tetap sehat. Kemudian dapat meningkatkan energi dan produktivitas, kemudian dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga dapat mengurangi risiko terkena penyakit kronis. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sudah saya bilang sebelumnya, komponen dari makanan sehat itu ada komponen utamanya yang berperan sebagai pahlawan supernutrisi. Nah, ada 5 nih superstar yang membantu kita menjadi sehat dan berfungsi dengan lebih baik lagi tubuh kita, yaitu yang pertama karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, ayo kita jabarkan satu persatu. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat di sini berperan sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Makanan yang kaya akan karbohidrat akan memberi energi yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, karbohidrat ini sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana bersifat cepat diserap oleh tubuh dan dapat memberikan energi yang instan. Contohnya seperti gula dan permen. Kemudian ada juga karbohidrat kompleks yang dengan fungsi dapat dicerna dengan lambat dan memberikan energi tahan lama dan lebih sehat. Contohnya yaitu seperti nasi merah, roti gandum, dan juga sayuran. Jadi karbohidrat yang sehat ini penting untuk mendukung kinerja tubuh dan otak kita. Kemudian yang kedua ada protein. Protein di sini dia sebagai pembentuk dan pemelihara tubuh. Protein dapat ditemukan dalam makanan seperti ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Protein berfungsi untuk membangun dan memperbaiki otot serta jaringan tubuh yang rusak. Protein terdiri dari asam amino yang membantu tubuh membangun otot, memperbaiki sel-sel tubuh, dan menghasilkan hormon serta enzim yang penting. Selain itu, protein juga dapat digunakan sebagai sumber energi saat dibutuhkan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi. Jadi teman-teman, ketika kita dengar yang namanya lemak itu, pasti yang ada di pikiran kita pertama kali adalah lemak yang jahat. Karena biasanya pada tubuh kita tuh ada tuh yang kalau obesitas itu kan karena lemak yang menumpuk di tubuh kita. Tapi teman-teman, yang dibutuhkan tubuh kita itu adalah lemak sehat. Jadi tidak semua lemak itu buruk. Lemak sehat seperti yang ada pada alpukat dan kacang-kacangan itu berfungsi sebagai cadangan energi tubuh dan mendukung fungsi penting, yaitu membantu tubuh dalam penyerapan vitamin dari makanan. Namun, yang seperti tadi saya bilang, lemak jenuh yang ada pada makanan tertentu dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung dan bisa juga obesitas ya teman-teman. Kemudian komponen yang terakhir yaitu vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini sebagai pendukung kesehatan tubuh dan mereka adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang kecil untuk menjalankan berbagai fungsi vital seperti menjaga
sistem kekebalan tubuh, metabolisme, dan kesehatan tulang. Vitamin membantu tubuh tetap sehat dan mencegah penyakit seperti vitamin A untuk kesehatan mata, vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium. Kemudian ada mineral yang penting bagi fungsi tubuh seperti kalsium untuk tulang dan gigi, zat besi untuk transportasi oksigen, dan kalium untuk keseimbangan cairan serta fungsi otot. Jadi kedua zat ini bekerja bersama untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, setelah dijabarkan masing-masing komponen itu, kita dapat mengetahui makanan yang harus diperbanyak dan makanan yang harusnya dibatasi, karena tidak semua makanan itu sehat bagi tubuh kita. Jadi, makanan yang harus diperbanyak yaitu seperti sayuran, contohnya bayam, kale, dan brokoli, dan ada banyak lagi sayuran lainnya. Kemudian ada buah-buahan seperti apel, pisang, jeruk, dan berbagai jenis beri. Ada juga kacang-kacangan dan biji-bijian seperti almond, kacang polong, kacang merah, dan lentil. Kemudian ada juga produk susu rendah lemak seperti yogurt dan susu krim. Nah, teman-teman, makanan yang sebaiknya dibatasi yaitu makanan yang mengandung gula tambahan. Nah, itu biasanya tuh ada di minuman manis dan di makanan ringan. Kemudian ada juga makanan olahan, contohnya seperti sosis, daging kaleng, dan juga mie instan. Tidak jarang juga kita temukan bahkan ada yang bisa mengonsumsinya setiap hari yang dapat menyebabkan lemak jenuh, yaitu seperti gorengan dan makanan cepat saji. Nah, teman-teman, jadi ini contoh dari makanan sehat, di mana ada wortel, buah-buahan, sayuran, ada pisang, apel, ada telur juga. Jadi ini adalah contoh makanan sehat yang baik untuk tubuh. Kemudian makanan yang tidak sehat yaitu seperti ini, makanan cepat saji, ada mengandung gula yang tinggi di cola, ada makanan yang sudah lama dikonsumsi yang menyebabkan lemak jenuh menumpuk, teman-teman. Ini ada juga makanan-makanan manis, olahan di pabrik yang sudah ada bahan pengawetnya juga. Jadi makanan ini tidak sehat bagi tubuh kita. Nah, dengan konsumsi makanan-makanan seperti itu dapat mempengaruhi hidup kita, tubuh kita. Jadi adanya pengaruh gaya hidup terhadap kesehatan itu sangat berdampak ya, teman-teman. Jadi pola makan yang buruk dapat menyebabkan obesitas, diabetes, dan hipertensi. Nah, penyakit-penyakit ini seringkali kita temui, apalagi zaman sekarang ya teman-teman, dengan zaman yang semakin gampang untuk mengakses makanan, mau beli tinggal di Gojek atau lainnya ya teman-teman. Jadi harus ada juga yang namanya diet seimbang dan olahraga untuk membantu mencegah penyakit kronis dan juga meningkatkan kualitas hidup. Nah, sebagai contoh, ini adalah obesitas. Obesitas itu terjadi, kita bisa lihat ciri-cirinya di tubuh kita, yaitu berat badan yang naik dengan lemak yang menumpuk di area-area tertentu seperti di perut kita. Jadi, kita harus berolahraga agar bisa meningkatkan kualitas hidup kita, bisa dengan berenang, bersepeda, lari, jalan, yoga, dan semuanya tujuannya hanya untuk kesehatan tubuh kita ya teman-teman. Nah, tips untuk memilih makanan yang sehat, yaitu yang pertama, memilih makanan yang alami, makanan yang masih segar dan juga makanan yang masih utuh. Kemudian yang kedua, memperhatikan porsi. Kita jangan makan secara berlebihan agar tidak terjadi seperti tadi, penumpukan lemak. Kemudian yang ketiga, mengecek label makanan, hindari bahan makanan tambahan dan pengawet yang tidak perlu, karena pengawet bisa berpengaruh pada penyakit di jangka panjang ya teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan semua yang kita konsumsi. Dan yang keempat, jangan lupa untuk minum cukup air agar tubuh tetap terhidrasi. Nah teman-teman, manfaat makanan sehat bagi tubuh kita yaitu energi, meningkatkan stamina untuk beraktivitas sehari-hari, kemudian
kesehatan jantung. Lemak sehat dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Kemudian sistem pencernaan kita dengan mengonsumsi serat dapat membantu melancarkan pencernaan. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari materi kita kali ini adalah makanan sehat adalah kunci untuk hidup sehat dan berkualitas. Dengan memilih makanan yang tepat, kita dapat mencegah penyakit dan meningkatkan energi. Jadi, mulai sekarang, mulailah habit membuat pilihan sehat hari ini untuk masa depan kita yang lebih baik. Jadi teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat berguna bagi teman-teman dalam memilih mana yang sehat, makanan yang tidak sehat. Terima kasih.